wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PIH akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wildani Fitriana, NIM 1521014. Perkenalkan, nama saya Haikal Nafis Isfahani Baba dengan NIM 1521015. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hana Safira dengan NIM 1521016. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia dengan NIM 1521017. Perkenalkan, nama saya Septen Tenggu Saputra, NIM 1521018. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum tersebut diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat dan pendapat hukum atau legal opinion dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material juga dapat berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, dan juga peradaban atau agama dan kebudayaan. Contoh dari sumber hukum material sendiri yaitu berupa agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, dan juga hubungan sosial. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan perundang-undangan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi legalisasi dan legislasi. Yang dimaksud dengan legalisasi adalah mengesahkan fenomena yang telah ada di dalam masyarakat. Sedangkan legislasi adalah proses untuk melakukan pembaruan hukum sebagaimana juga tujuan hukum acara pidana. Faktor yang menjadi sumber hukum formil merupakan sumber hukum dalam bentuknya yang tertentu, yang menjadi dasar sah dan berlakunya hukum secara formal, menjadi dasar kekuatan yang dilihat dari bentuknya, mengikat baik itu bagi warga masyarakat ataupun bagi pelaksana hukum atau penegak hukum itu sendiri. Pancasila sebagai sumber hukum material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum yang material. Dasar hukum Pancasila adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hal itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kebiasaan adat internasional sebagai sumber hukum formil. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dan disukai oleh masyarakat secara umum, yang dianggap sebagai pelanggaran apabila terjadi tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan. Maka kebiasaan tersebut dapat disebutkan dengan kebiasaan hukum. Lalu, mengapa kebiasaan sebagai sumber hukum formil? Ya, seperti yang kita ketahui, sumber hukum formil itu
dikenal dan digali dalam bentuknya. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati hingga memperoleh kekuatan hukum. Kebiasaan hukum itu mempunyai sifat dilakukan secara berulang-ulang dan pasti sudah diketahui oleh masyarakat. Nah, sesuai dengan pengertian dari sumber hukum formil. Lalu, agar kebiasaan menjadi hukum, itu diperlukan dua hal. Satu, dilakukan secara berulang-ulang. Dua, unsur psikologi, di mana terdapat pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus itu merupakan kebiasaan hukum. Menurut Van Vollenhoven, adat ada yang memiliki sanksi dan ada yang tidak. Adapun adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan. Sanksi adat bisa berupa memberikan persembahan, ritual, atau membayar denda adat. Lalu, apa sih contoh dari kebiasaan? Contoh dari kebiasaan hukum yaitu mengucapkan terima kasih. Dua, berperilaku sopan santun. Tiga, berpamitan kepada orang tua ketika hendak pergi. Nah, tiga hal ini dan seterusnya itu merupakan kebiasaan yang sering dilakukan. Apabila tidak dilakukan, itu seperti bentuk pelanggaran. Ya, oke, terima kasih. Kriteria yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil. 1. Undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang atau diulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan kesadaran atau keyakinan bahwa perbuatan tersebut memang patut untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan hakim. Apabila undang-undang dan kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara, maka hakim harus membuat peraturan tersendiri. Yang keempat, traktat. Apabila ada dua orang melakukan perjanjian suatu hal, maka mereka terikat pada isi perjanjian tersebut. Hal ini disebut asas pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian yang harus ditepati. Dengan kata lain, mengikat pada pihak yang mengadakannya. Yang kelima, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Doktrin atau pendapat sarjana hukum menjadi dasar keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.